Shalom jemaat GKNS yang dikasih Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini damai sukacita dan sejahtera dari Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama dengarkan good news di hari ini. Good News edisi Minggu tanggal 11 Juli 2021 dengan tema memenangkan pertandingan iman. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Bagaimana dan kapan dunia ini akan berakhir, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan. Bagaimana hidup Anda nanti, juga tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan. Namun, ada satu hal yang dapat Anda lakukan, yaitu bagaimana Anda memulai dan memandang hidup ini. Anda dapat bersikap acuh tak acuh. Anda dapat bersikap pesimis. Anda dapat bersikap bagaimana nanti dan lain sebagainya. Saya mengajak Anda untuk mempunyai cara pandang yang berbeda. Saya mengajak Anda memandang hari-hari ini sebagai hari yang penuh tantangan. Siapkan diri Anda untuk menghadapi peluang dan kesempatan yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Terutama bukan sekedar untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dari sudut pandang Alkitabiah, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Siapkan diri Anda dengan semangat pertandingan tinggi untuk maju dan meningkat di dalam Tuhan. Utamakan Dia lebih dahulu dalam segala hal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius 6 ayat 33. Mulailah sesuatu yang baru dengan tekad baru pula. Lupakanlah yang lama yang sudah lewat, tetapi pandanglah ke depan dan songsonglah hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Cara Anda memulai dan memandang hari ini akan menentukan langkah Anda selanjutnya di sepanjang hidup Anda. Hari depan yang penuh harapan tidak datang sendirinya, tetapi harus diraih dengan semangat pertandingan. Inilah tantangan Anda. Selamat memenangkan pertandingan iman yang benar. Pengumuman selanjutnya, selamat ulang tahun yang pertama untuk Bapak Dr. Gigi Haryanto tanggal 13 Juli 2021. Selanjutnya, Bapak Bonarudi Hanababan tanggal 13 Juli 2021. Kemudian Ibu Yulia Dewi tanggal 13 Juli 2021. Dan yang terakhir Saudara Erik Gunawan tanggal 14 Juli 2021. Pengumuman selanjutnya, turut berbelasungkawa telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Indriati Minggu 4 Juli 2021 jam 10 pagi dan telah disemayamkan di pemakaman Cikadut. Kiranya semua keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sama-sama pagi hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita, kita teduhkan hati kita. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur untuk hari-hari yang masih dapat kami lalui Tuhan. Semua karena Engkaulah kekuatan kami. Semua hanya karena Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Bahwa kami tetap setia Tuhan. Bahwa kami tetap taat Tuhan dalam situasi kondisi apapun Tuhan. Terlebih dalam kondisi yang ada saat ini Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah harapan kami Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus.
Pagi hari ini dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau datang padamu Bapa. Kami bawa pujian penyembahan kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kekuatan di jiwaku, Kau ketenangan kami Tuhan. Ketenangan batinku. Yes, Jesus. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
menyembahmu. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kaulah kekuatan, Kaulah pengharapan kami. Apapun yang terjadi, Kau tetap ada, Kau tetap ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah sembah kami Tuhan, inilah sembah kami Tuhan, inilah pujian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami saat kami menghadapi apapun Tuhan, kondisi yang tak menentu Tuhan. Kau selalu ada untuk kami, memberikan kami kekuatan Tuhan, memberikan kami pengharapan baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu Tuhan yang telah dikatakan, bahwa rancangan-rancangan yang Kau berikan adalah rancangan damai dan sejahtera bagi hidup kami Tuhan. Sebab itu biarlah pagi hari ini Tuhan, ini boleh menjadi pernyataan iman kami padamu Tuhan, bahwa kami mau tetap setia mengiring Kau Tuhan, untuk semakin disempurnakan menjadi bejana-Mu Tuhan. Jesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku kami serahkan semua kehendak kami Tuhan. Biar Kau yang beracara dalam hidup kami Tuhan. Ku serahkan padamu Semua harapan kami, harapanku, kami letakkan di hanya dalam di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Amin. Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidup.
Inilah hidup kami Tuhan. Pikiran kami, kehendak kami serahkan padamu Tuhan. Kami mau belajar berserah padamu Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu Tuhan menaruh iman kami kepadamu Tuhan. Bahwa rancanganmu, rancangan yang indah Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terimalah pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari setiap orang yang siap lebih lagi muji Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan. Amin. Shalom jemaat GKNS. Ada sukacita pagi hari ini? Mari sama-sama kita bangkit berdiri dimanapun kita berada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan nyatakan bahwa Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sekali lagi hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingini Tuhan, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi nyatakan, Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kaulah benteng hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya berjalan bersamamu Tuhan kami dapatkan ketenangan Tuhan. Hanya tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan kami rasakan tenang. Kami percaya Tuhan pagi hari ini
Kau Allah yang mendengar setiap doa kami. Kau Allah yang mendengar setiap seruan kami, Tuhan, umat-Mu. Ini kami datang, Tuhan. Kami hampiri lebih lagi tahta-Mu, Bapa. Terima kasih, Yesus. Oh, Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau yang selalu temani kami, Tuhan. Yes, Jesus. Roh-Mu yang bekerja, Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalirlah kuasa dari kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu mengalir pagi hari ini, Tuhan, menjamah setiap hati umat-Mu, Tuhan. Kau Allah yang hadir, Kau yang pulihkan, Tuhan, setiap hati yang terluka. Kau pulihkan yang sakit, Tuhan. Lebih lagi nyatakan dengan segenap hati-Mu, mengalirlah. Amin, Tuhan. Kau hadir. Yes. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
kuasa-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kau yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Bapa, Kau yang ada Tuhan. Hadirat-Mu yang melingkupi kami Tuhan. Di depan kami, belakang kami, sisi kiri kanan kami. Engkau yang ada bersama kami Tuhan. Teruslah mengalir kuasa-Mu Tuhan. Bagi umat-Mu Bapa di GKNS ini Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran telinga kami Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Mari siap orang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya serahkan pada hambanya untuk bagikan firman Tuhan. Shalom saudara kasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita kembali. Sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadikan ketika kita mendengar firman Tuhan sebuah kenikmatan tersendiri. Bukan sekedar kita menikmati pujian, bukan sekedar kita menikmati penyembahan, tapi kita belajar menikmati ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua, dia adalah pelita bagi kita sebagai penuntun jalan hidup kita. Sehingga kita mau bisa meremakan apa yang kita dengar, sehingga firman yang kita dengarkan bisa terpraktekkan, teralami dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Kita terlebih dahulu kita akan berdoa kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami membuka hati kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah benih yang kami terima ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami semua Tuhan, di mana kami boleh menikmati ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dalam segala kekurangan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Amin saudara kasih Tuhan. Pada hari ini kita sama-sama akan belajar dari kehidupan Ayub. Ayub adalah seorang pribadi yang perkasa, bukan secara fisik saudara kasih Tuhan, tapi perkasa, benar-benar orang yang tahan banting. Segala sesuatu Tuhan izinkan dalam kehidupan Ayub sampai titik terendah, sampai 0, bukan bahkan min saudara kasih Tuhan. Tapi keperkasaannya Ayub, iman Ayub kepada Tuhan benar-benar ya harus kita teladani dalam kehidupan kita. Ayub sama seperti kita yang Tuhan ciptakan sempurna. Ayub sama seperti kita punya Allah yang luar biasa. Tapi ada satu rahasia, ada beberapa rahasia yang Ayub sampaikan atau firman Tuhan sampaikan dalam kehidupan Ayub. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang perkasa dalam segala situasi sekarang ini yang tidak tentu, dalam segala situasi permasalahan, bahkan pergumulan yang berat sekalipun, bahkan mungkin kita tidak sama seperti Ayub, kita harus mampu bisa melewatinya. Ayub aja sampai terpuruk dia bisa melewati, apalagi kita saudara kasih Tuhan. Nah, sama-sama terlebih dahulu kita akan membuka Ayub pasal yang pertama saudara kasih Tuhan. Kita buka Alkitab kita Ayub pasal yang pertama, kita akan lihat dari ayat yang ke-20. Sini firman Tuhan katakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa lagi dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sungguh menarik saudara kasih Tuhan apa yang Ayub perkatakan, apa yang Ayub ucapkan pada saat itu. Kita melihat di ayat 1 dalam pasal 1 ini, Ayub adalah seorang yang tinggal di tanah Uz. Dia orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang benci akan kejahatan. Namun di balik semuanya itu dan akhir hidupnya saudara, bukan akhirnya tapi Tuhan izinkan segala sesuatu penderitaan yang terjadi saudara. Artinya orang beriman tidak terlepas dari permasalahan. Orang sekalipun berbuat baik, orang taat sekalipun kepada Tuhan, dia rajin berdoa, dia rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin melakukan hal-hal kebaikan dalam kehidupannya,
tidak terlepas apa yang menjadi namanya permasalahan, bahkan penderitaan, saudara kasih Tuhan. Berbagai macam persoalan yang dia hadapi, saudara kasih Tuhan. Ayub dikatakan orang yang saleh. Dia tahu kebenaran firman Tuhan. Namun Tuhan izinkan, saudara kasih Tuhan. Artinya ketika kita dekat sama Tuhan, tidak menjamin jalan kita akan selalu lurus dan mulus, saudara kasih Tuhan. Kita di dalam Tuhan, kita bekerja, kita bisnis bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan libatkan. Belum tentu pekerjaan, bisnis kita selalu mulus, saudara kasih Tuhan. Ada masuk tujuan tertentu yang Tuhan izinkan ketika kita mengalami berbagai macam persoalan, saudara. Apa yang dialami oleh Ayub? Hartanya begitu melimpah, semua ternaknya habis, saudara. Dalam sekejap, semua kambing dombanya, semua unta-untanya, semua lembunya, semua habis. Anak-anaknya mati ketika melakukan pesta, terkena rubuhan atapnya, saudara. Istrinya juga mengolok-olok dia, bahkan mengutuk dia, saudara. Orang yang terdekat dengan dia. Bahkan penyakit pun menghampiri dia, saudara kasih Tuhan. Barah yang sekujur tubuhnya Tuhan izinkan, begitu menyakitkan hidupnya, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Ayub, saudara? Ketika ayat 20 tadi yang kita baca, Ayub berdiri dan dia mengoyakkan jubahnya dan mencukur rambutnya, kepalanya, saudara kasih Tuhan. Ini menandakan bahwa Ayub mengalami duka yang begitu dalam kehidupannya, saudara. Iya, Ayub mengalami kedukaan. Artinya apa, saudara kasih Tuhan? Orang beriman pun masih memiliki perasaan, saudara. Orang beriman pun masih bisa merasa sedih. Bukan berarti orang beriman tidak boleh bersedih. Ayub melakukan kesedihan dalam hidupnya, saudara kasih Tuhan. Dia cukur rambutnya, habiskan rambut di kepalanya, mengoyakkan seluruh jubahnya, menandakan duka yang begitu dalam kehidupannya, saudara. Kehidupan kita, saudara, bukan berarti orang beriman harus ketawa ketika menghadapi masalah. Suatu saat ketika saudara atau saya kehilangan motor, kehilangan mobil, kita ketawa. Kita kehilangan uang, kita ketawa. Bukan seperti itu, saudara kasih Tuhan. Sedih pasti ada, itu manusiawi kita, saudara. Orang beriman tetap punya perasaan, punya rasa. Seperti Ayub, dia bersedih hati. Apa yang dilakukan Ayub selanjutnya, saudara? Ketika dia mengoyakkan jubahnya dan membotakkan, mengunduli kepalanya, saudara. Dia sujud menyembah kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Orang beriman tidak terlepas dari pergumulan, saudara. Ayub pun demikian, saudara. Dia beriman kepada Allah. Dia diberkati oleh Tuhan, tapi tidak terlepas dari pergumulan dan penderitaan hidupnya, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika Ayub sujud datang kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan untuk menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Dia tidak menanyakan nasibnya kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan keberadaannya kepada Tuhan. Dia tidak menanyakan, kok Tuhan saya sudah berbuat baik, Tuhan saya sudah menjadi orang yang saleh, saya takut akan Tuhan, saya menjauhi kejahatan. Ayub tidak melakukan hal itu. Ayub tidak menanyakan hal itu. Dia tidak membenarkan dirinya, saudara kasih Tuhan. Dia hanya memuji, sujud, menyembah kepada Tuhan. Dia tidak menghitung-hitung apa yang telah dilakukan hidupnya selama itunya, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita belajar kepada Ayub. Selama Tuhan mengizinkan situasi yang gak baik dalam kehidupan kita, Ayub tidak pernah kecewa. Ayub tidak pernah berkata, kalau gitu saya meninggalkan engkau, kalau gitu sia-sia saja kebaikan saya, sia-sia saja saya menjadi orang yang salah. Enggak, saudara kasih Tuhan. Ayub menjaga tetap mulut bibirnya, saudara. Ayub tidak menghujat Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan, saudara. Kita belajar dalam kehidupan Ayub. Ketika saudara dihadapi situasi yang gak baik, entah materi, entah kesehatan, entah apapun, kau ditinggal oleh seseorang, belajarlah kau seperti Ayub untuk terus bersujud, menyembah dan memuji kepada Tuhan.
Nggak perlu kita menanyakan, apa sih Tuhan, kenapa saya harus begini, kenapa nasib saya harus begitu. Nah itu saudara kasih Tuhan. Apa yang Ayub katakan, dia benar-benar apa yang dia lakukan, saudara kasih Tuhan. Apa perkataan selanjutnya, saudara kasih Tuhan? Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Praise the Lord. Di sini Ayub menyadari segala sesuatu yang dia punya, segala sesuatu yang dia miliki adalah pemberian oleh Tuhan. Dia menyadari apa yang jadi miliknya adalah milik dari Tuhan, saudara kasih Tuhan. Banyak orang beranggapan ketika dia diberkati, ketika dia sukses, ini adalah hasil kerja saya, ini adalah hasil keringat saya, ini karena saya jago berbisnis, saya pintar berdagang. Hilangkan semua itu, saudara kasih Tuhan. Ayub, di kisah Ayub ini mengajarkan kepada kita harus melepaskan segala sesuatu yang punya anggapan bahwa apa yang kita miliki adalah punya saya sendiri. Ayub diberi kekayaan yang melimpah, saudara kasih Tuhan. Dalam sekejap hartanya semua habis. Dalam sekejap 10 anaknya meninggal. Dalam sekejap pun istri dan tubuhnya yang penuh dengan bara. Tuhan izinkan, saudara. Namun Tuhan mengizinkan hal itu pasti ada maksud dan tujuannya, saudara. Ayub menyadarinya, saudara. Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita mau menyadari, saudara, apapun yang saudara kenakan, apapun yang saya kenakan, apapun yang saya punya, saudara kasih Tuhan, bukan semata-mata karena itu ada hasil usaha kita. Semua adalah pemberian Allah, semua adalah anugerah Allah. Mulai dari nafas hidup, kesehatan kita, saudara kasih Tuhan, keluarga kita, pekerjaan kita, semuanya tuh bukan sekedar karena kita punya ijazah, bukan sekedar semata-mata kita punya kepintaran, tapi semua karena anugerah Tuhan. Tuhan kasih, ada waktunya Tuhan yang mengambil. Kita belajar ketika kita kehilangan sesuatu, di mana hati kita, saudara. Karena firman Tuhan dalam Perjanjian Baru mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ayub tidak menaruhkan hatinya di hartanya, saudara. Kalau dia menaruhkan hatinya di hartanya, dia mungkin akan menyalahkan Tuhan. Dia akan mungkin menyalahkan karyawan-karyawannya. Ibaratnya dialah orang yang menjadi orang yang miskin sekejap. Dia menjadi orang yang bangkrut sekejap. Investasinya habis, ludes. Tapi dia yakin dan dia percaya apa yang dia miliki, apa yang dia terima, semuanya dari Tuhan, saudara kasih Tuhan. Nah, kehidupan kita pun belajar seperti kehidupan Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya banyak pengalaman pada waktu dulu, saudara kasih Tuhan. Saya dikasih sebuah benda, banyak benda, saudara. Salah satunya motor, kendaraan. Tuhan kasih, Tuhan pun yang ngambil. Walaupun dengan cara yang kurang enak, tapi saya percaya ya Tuhan yang izinkan semuanya. Kita belajar dari respon semuanya itu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Belajarlah, saudara kasih Tuhan, lewat hati kita, lewat mulut kita, apapun yang kita terima, entah itu pahit, pil pahit yang kita telan pun, kita belajar menerima, saudara. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, perkataan Ayub, saudara, yang selanjutnya bahwa Ayub memiliki sikap yang sungguh yang layak harus kita patut ditiru, saudara kasih Tuhan. Dalam pasal yang ke-42, saudara kasih Tuhan, ayat yang kedua, di situ katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub menyadari dan Ayub meyakini, saudara, bahwa Tuhan mengizinkan bahwa hartanya, semuanya yang dia alami itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Apa yang dia alami adalah
ada rencana Tuhan yang luar biasa, ada rencana Tuhan yang lain dalam kehidupannya. Ini adalah sebuah pengakuan saudara kasih Tuhan. Pengakuan Ayub, apa yang dia alami, apa yang dia diizinkan oleh Tuhan, saudara. Dia buat pengakuan lewat hatinya, lewat mulutnya, bahwa Tuhan akan sanggup dalam segala perkara. Pasti ada tujuannya. Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah, saudara kasih Tuhan. Apapun yang saudara alami, saudara, kita belajar melalui pengakuan lewat mulut kita. Tuhan izinkan, kita bersyukur. Kita mengakui bahwa Allah yang berdaulat. Kita mengakui bahwa Allah yang mengambilnya. Karena semua adalah milik Tuhan. Dan kita mengakuinya bahwa Allah punya maksud tujuan yang lebih baik untuk memproses kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Kita sama-sama yakin, saudara kasih Tuhan. Kita tahu segala sesuatu yang kita alami, entah hal yang pahit, yang tidak enak, adalah sebuah proses yang menyakitkan, saudara kasih Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang beriman. Semakin kita dekat, semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin badai hidup dalam kehidupan kita pun Tuhan izinkan, saudara. Ayub mengalami badai kehidupan. Dikatakan badai, saudara, saya tidak bicara hujan atau angin, tapi badai benar-benar menerpa kehidupan Ayub. Kita belum seperti Ayub. Mungkin saudara dan saya belum seperti Ayub yang dialami. Tapi kita mau belajar, saudara. Karena Tuhan masih peduli akan kehidupan kita. Bayangkan, saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah nggak peduli, kalau mata Tuhan tidak mengarahkan kepada saudara dan saya. Bayangkan kalau Tuhan sudah cuek sama kita, saudara. Terserah kita mau ngapain aja. Kau mau kerja, dia mau pelayanan, mau rumah tangga, Tuhan udah angkat tangan, udah terserah, saudara. Itu yang lebih bahaya, saudara. Kalau kehidupan kita hanya terus mulus, kita harus bertanya dalam hidup kita, apakah Tuhan masih memperhatikan kita, saudara? Apa Tuhan masih peduli akan kita? Karena perjalanan kehidupan kekristenan ada perjalanan panjang, ada perjalanan yang penuh lika-liku, saudara. Tapi Tuhan berjanji sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Dia akan tetap memegang kita, saudara. Nah, bersyukurlah ketika saudara berjalan dalam lembah, ketika saudara sedang dalam lembah sekarang, ketika saudara dalam mengalami situasi yang tidak enak, saudara. Saudara mengoyakkan jubah saudara sebagai tanda kedukaan saudara, dan bersujudlah kepada Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan. Dan apa perkataan Ayub, saudara, yang terakhir, saudara? Kita lihat pasal yang ke-42 ayat yang ke-5, saudara. Di situ dikatakan, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Kau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Kau, saudara kasih Tuhan. Dulu Ayub mempersembahkan korban bakaran, korban pengampunan. Ayub mengenal Tuhan dari nenek moyangnya, dari kakek buyutnya, saudara. Dari kakeknya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia hanya mendengar cerita-cerita orang dan cerita-cerita nenek moyang, saudara. Ini mengajarkan kepada kita, saudara. Kita sebagai orang percaya atau kita sebagai orang Kristen, bukan sekedar kita percaya orang Kristen sebagai status di KTP, saudara. Saudara menjadi orang percaya, saudara menjadi orang Kristen, bukan karena dilahirkan dari keluarga Kristen, karena orang tua saya Kristen, nenek moyang saya Kristen, karena orang tua saya ke gereja, akhirnya saya pun ke gereja. Bukan seperti itu, saudara kasih Tuhan. Ayub tadi dikatakan, bukan kata orang lagi saya mengenal Kristus, mengenal Tuhan, tapi apa yang dialami, saudara. Artinya kekristenan ini, sebagai orang-orang percaya, kita harus mengalami pribadi kita sendiri pengenalan akan Tuhan. Kita harus mengalami lagi kita mujizat-mujizat terjadi atas hidup kita. Jangan kita hanya mendengarkan kesaksian-kesaksian orang lain. Oh, Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong orang A, Tuhan menyembuhkan orang yang sakit B.
Kita hanya mendengarkan apa kata orang, saudara. Tanpa kita mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa kita mengalami mukjizat yang terjadi dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan. Karena kekristenan adalah kekristenan yang harus kita alami. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita harus mengalami kebaikan Tuhan setiap hari, saudara. Tuhan memberi nafas kepada kita. Tuhan memberi kesehatan kepada kita. Tuhan masih menjaga kehidupan kita, keluarga kita. Tuhan masih memberikan pekerjaan kepada kita. Itu adalah hal yang luar biasa, saudara. Itu karena Tuhan masih peduli akan kehidupan kita. Itu yang kita alami, saudara. Jangan sampai kita berpikir, apa yang harus saya syukurin ya? Saya harus mensyukuri apa kepada Tuhan? Tuhan tidak pernah henti-hentinya memberkati kita, saudara. Tanpa kita pikirkan, tanpa kita bayangkan, Tuhan pasti akan kasih, saudara. Makanya saudara kasih Tuhan, jangan kita menggunakan firman Tuhan sepotong-potong, saudara. Mungkin dalam kisah Ayub ini, saudara mungkin berkata, kan rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kenapa terjadi dalam kehidupan Ayub? Kenapa terjadi dalam kehidupan seseorang? Orang ini sudah percaya, orang ini sudah beriman. Kenapa bisa terjadi? Firman Tuhan berkata, berdoa dan berjaga-jagalah. Jadi jangan semata-mata semua kita salahkan kepada Tuhan, kita menyalahkan firman Tuhan. Emang benar Tuhan menjanjikan damai sejahtera, rancangan sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Tapi ketika kita nggak berjaga-jaga dan berdoa, disitulah kita bisa jatuh, saudara. Disitulah iblis bisa masuk, saudara kasih Tuhan. Karena iblis tahu segala titik kelemahan kita ketika kita lengah, saudara kasih Tuhan. Mungkin ataupun kita dari sisi lain kita berpikir, kan firman Tuhan berkata percobaan yang kita alami tidak lebih dari kekuatan kita. Ya benar, saudara kasih Tuhan, tidak akan lebih. Mungkin orang berpikir dan berkata, kenapa bisa jatuh? Kenapa bisa terperosok jatuh dalam dosa dan berulang-ulang dalam dosa? Kita harus meyakini, saudara. Dan kita harus tahu takaran iman kita seperti apa. Kekuatan iman kita seperti apa. Hanya kita yang tahu, hanya kita yang sanggup sebenarnya, saudara. Sebenarnya kita, saudara saya, tahu keterbatasan kemampuan kita seperti apa. Cuman kadang kita ya mungkin dibilang malas atau ya mungkin kita menjadi orang Kristen yang manja, mungkin saudara kasih Tuhan. Banyak orang Kristen yang manja, apa sedikit termehek-mehek, apa sedikit nangis, apa sedikit menyalahkan. Kita harus menjadi orang-orang dewasa seperti Ayub, saudara kasih Tuhan. Mungkin kalau saudara baca cerita Ayub, mungkin saudara akan atau sebagian orang besar akan melihat hasil dari ayat terakhirnya aja, saudara kasih Tuhan. Tapi kita tidak melihat proses yang dialami oleh Ayub, saudara kasih Tuhan. Ayub banyak sekali penderitaan dialami, saudara. Kita belum seperti Ayub, saudara kasih Tuhan. Kita mau belajar. Jadilah orang yang setia dalam Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jadilah orang yang beriman di dalam Tuhan, saudara. Ingat, orang beriman tidak terlepas dari masalah juga, saudara. Tapi bagaimana dia punya respon yang baik seperti Ayub. Dia tahu kapan situasinya untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tahu apa yang dia punya bukan semata-mata miliknya, saudara. Semua adalah pemberian Tuhan. Semua adalah milik Tuhan. Semua ada dalam hati kita, saudara. Kuncinya ada di hati kita. Kuncinya ada di dalam hati saudara. Bagaimana kita memiliki apa yang kita punya ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita menyadari, kita memahami semuanya itu, saudara, apapun yang kita kerjakan, saudara, kita mengerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita tidak akan kecewa. Mungkin kita sedih, saudara. Tapi sebagai orang beriman, kita tetap bersyukur, kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadilah orang yang perkasa di dalam Tuhan. Dalam situasi sekarang ini, saudara kasih Tuhan, kita nggak tahu, kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah, pergumulan atau persoalan, saudara. Atau apalagi sekarang kita dihadapkan dengan sebuah situasi, kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita, saudara. Ketika kita kendor, saudara, mungkin kita lengah, kita sakit, saudara. Tapi di mana respon kita yang baik?
Belajar seperti Ayub, memiliki respon yang benar, memiliki respon yang tepat untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan istrinya atau penyakitnya yang dia derita, saudara. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan akhirnya kita tahu semua kisah Ayub dikasih 2 kali lipat lagi kelimpahannya, saudara. Karena Tuhan melihat imannya Ayub, Tuhan melihat hati Ayub. Hati seperti apa, saudara? Ya, hati yang tidak pernah menyalahkan situasi, keadaan, bahkan Tuhan, saudara. Hati yang tetap bersyukur. Saya sering sekali mengatakan hati yang bersyukur, hati yang bersyukur. Saya sering kali mengajarkan untuk tetap bersyukur dalam segala sesuatu, bersyukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Paulus katakan, saudara kasih Tuhan, mau baik mau sehat, bersyukur, saudara. Kenapa saya sering mengatakannya, saudara? Karena itu hal yang sederhana namun sulit untuk dilakukan, saudara. Karena ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita untuk lebih mudah untuk mengumpat, untuk lebih mudah untuk mengutuk, untuk menjelekkan, saudara. Makanya itu saya selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri pun, kepada saudara, untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetap menjadi orang perkasa, saudara kasih Tuhan. Seperti Ayub zaman sekarang, saudara saya untuk tetap bersyukur. Ayub manusia seperti biasa, manusia biasa seperti kita, dia ciptaan Tuhan, dia tetap fokus kepada Tuhan, kita pun fokus kepada Tuhan. Dia tidak sekolah pintar, mungkin saudara saya lebih pintar dari Ayub, tapi iman Ayubnya harus kita teladani, saudara kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan, sama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, di mana boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami semua, Tuhan. Ajar kami seperti Ayub yang perkasa ini, Tuhan, untuk tetap bersyukur, bersujud kepada Engkau, Tuhan, untuk membuat pengakuan bahwa apa yang kami punya adalah kepunyaan Engkau. Apa yang kami alami semua atas izin Engkau. Apa yang kami alami ada maksud tujuan daripada Engkau. Ada satu rencana yang lebih indah yang mungkin tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, Tuhan. Tapi Engkau memberikan yang terbaik buat kami semua, Tuhan. Ajar kami untuk membuat pengakuan semua ini, Tuhan, bahwa Engkau begitu baik buat kami semua. Engkau Allah yang penuh kasih, penuh dengan keberkatan yang melimpah atas hidup kami, damai sejahtera dan sukacita, Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Apapun situasi kondisi mereka, Tuhan, berkati mereka, Tuhan. Kami juga, Tuhan, berdoa untuk keluarga Pak Sorbi, juga untuk pemulihan Anggun dan Ibu Fitria, Tuhan, yang sedang sakit juga, Tuhan. Mari Tuhan, Kau pulihkan setiap jemaat-Mu, Tuhan, yang belum kami sebutkan satu persatu. Oleh kasih-Mu, bilur-bilur kasih-Mu, Tuhan, Engkau telah sembuhkan di atas kayu salib. Mari Bapak, biarlah mereka tetap punya semangat, mereka tetap berharap kepada Engkau, Tuhan, sehingga mereka dapat pulih kembali, Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu, Tuhan, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai lansia, Tuhan. Kau berkati semua, Bapa, dalam kasih kelimpahan-Mu, Tuhan. Berikan mereka kekuatan, semangat daripada Engkau, sehingga mereka punya semangat menjalani kehidupan ini, Tuhan. Kami juga berdoa bersatu untuk yang berulang tahun pada minggu ini, Tuhan. Buat Bapak Dr. Gigi Haryanto pada tanggal 13 Juli, untuk Bapak Bona Rudi Nababan tanggal 13 Juli, untuk Ibu Yulia Dewi tanggal 13 Juli, dan Saudara Erik Gunawan tanggal 14 Juli. Biarlah kasih-Mu melimpah juga, Tuhan. Biarlah karena kasih-Mu yang juga membuat mereka kuat, tetap bertahan, tetap mengandalkan kepada Engkau, Tuhan. Biarlah panjang umur Kau limpahkan kepada mereka, Bapa. Biarlah sukacita-Mu, Tuhan, untuk kehidupan mereka yang berulang tahun pada minggu ini, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kami akan mengangkat tangan, kami membuka hati kami. Kami akan menerima berkat dari segala sumber berkat. Terimalah, sudah kasih Tuhan, kasih karunia Allah Bapa yang akan selalu menyertai kita melalui anaknya Yesus Kristus atas penebusannya di atas kayu salib, dan berjalanlah setiap hari dalam tuntunan Roh Kudus, dan jadilah berkat di mana Kau berada, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkatilah buah ladang-Mu, dan berkatilah buah kandungan-Mu. Terimalah berkat, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Dan si masuk
memberkati. Persembahan dan pepuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063 130415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.